Sejak zaman Nabi Adam, Allah menurunkan agama Islam. Masjidil Haram adalah saksinya. Tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di konsil ini saya. Everybody know. Salam Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi Haikal Hasan ya, atau biasa dipanggil Babe Haikal gitu ya. Udah babe-babe gitu ya, bangga dipanggil Babe Haikal. Nah, tidak masalah teman-teman sekalian. Namun ada masalah ketika dia ini podcast bersama Om Deddy Kobuser yang menurut saya ini sangat lucu sekali teman-teman sekalian, dan ya saya bisa katakan juga dia ini sudah offside juga untuk mengganggu kekristenan. Maka teman-teman sekalian, kita wajib untuk menanggapinya ya. Jadi untuk Babe Haikal, kalau Anda buta sejarah, lebih bagus saja Anda diam. Ya, itu mungkin lebih bagus kalau Anda diam. Sama waktu Anda berbicara di TV One juga dengan Ibu Monik ya, tentang fakta daripada kepemilikan tanah Palestina. Anda menganggap bahwa tanah Palestina adalah milik Arab Muslim. Karena Anda berpikir bahwa Islam itu, Muslim itu sudah ada sejak zaman Adam gitu ya. Seperti yang Anda sampaikan tadi. Maka ini saya mau katakan bahwa Anda ini sebenarnya buta sejarah ya. Minta maaf kalau saya harus menyampaikan hal itu. Karena Anda tidak tahu tentang sejarah Palestina sesungguhnya. Palestina saja itu nama yang baru diberikan di tahun 130 loh. Ya, oleh Kaisar Hadrian. Nama sebelumnya adalah Israel, dan nama sebelum Israel itu pun masuk ke tanah itu disebut dengan tanah Kanaan, yaitu tanah suci, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, teman-teman sekalian, ini kita akan dengarkan dulu ya Babe Haikal yang mengatakan bahwasanya sejak zaman Adam itu sudah diturunkan agama. Oke, kita cek videonya berikut ini. Sejak zaman Nabi Adam, Allah menurunkan agama Islam. Masjidil Haram adalah saksinya. Masjidil Aqsa adalah saksinya. Artefak bisa mengurutkan itu tahun berapa. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Babe Haikal. Tapi kita coba berpikir secara logika, teman-teman sekalian. Ya, waktu Adam diciptakan ya oleh Tuhan, Adam sama Hawa ditempatkan di Taman Firdaus atau Taman Eden lah. Ya. Dan kita tahu di sana belum ada agama. ya, Babe Haikal Hasan, di sana belum ada agama gitu. Ya. Dan apakah ada penunjuk gitu di dalam Al-Qur'an? Ya, gitu. Terang benderang dikatakan bahwa Adam itu beragama Islam. Bukankah Islam itu muncul di abad ke-6? Ya, yang dibawa oleh Muhammad, nabi Anda, bukan nabi saya ya, karena pengkanonan kenabian itu sudah tertutup ya, terakhir di Nabi Yohanes atau Yahya, kemudian disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan datangnya ke dunia ya, menjadi manusia. Nah, teman-teman sekalian, tidak ada agama. Sekali lagi tidak ada agama, mulai dari zaman Adam ya, belum ada agama di sana. Ya, jadi Babe Haikal ini saya pikir itu hanya ya mungkin mengkhayal terlalu tinggi sehingga menganggap itu sesuatu hal yang benar. Saya setuju teman-teman sekalian kalau misalnya arti secara etimologi dari Islam ya, atau mungkin Muslim gitu ya, orang yang berserah diri yang tunduk kepada Tuhannya, yang tentu saja yang disembahnya gitu ya. Itu saya setuju karena semua nabi ya itu tunduk dan juga bahkan sujud, bahkan juga menghormati Tuhannya lah istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya yang dimaksudkan oleh Babe Haikal bahwa sebuah agama itu sudah ada sejak Adam, ini ngawur ya, sangat ngawur teman-teman sekalian.
Karena di sana belum ada agama. Ya. Dan agama Islam itu baru muncul seperti yang saya katakan tadi di abad ke-6 waktu Muhammad ada dan membawa agama itu yang katanya mendapat wahyu daripada Jibril di Gua Hiro. Dan kita juga dengarkan nanti dari Yahya Waloni. Ya. Waktu Muhammad mendapatkan wahyu, dia konsultasikan kepada seorang pendeta, yaitu pendeta Waraka bin Naufal. Nah, teman sekalian, saya harus buktikan dulu ya melalui video daripada Yahya Waloni dan juga ada ayat Al-Qur'annya yang mengatakan bahwa Islam atau Muslim pertama kali adalah Muhammad. Jadi batal bahwa semua nabi itu beragama Islam. Karena Babi Haikal ini terus keluar-keluar, semua nabi beragama Islam. Nah, oleh karenanya kita langsung saja untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni dan juga ayat kitab suci Al-Quran berikut ini. Tahukan dia adalah nabi terakhir, adalah pendeta Waraka bin Naufal. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tanya Quran, guys. Quran. Siapakah muslim pertama? Surat Az-Zumar ayat 12. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Surah Az-Zumar verse 12. And I am commanded to be the first Muslim. Menurut surah Az-Zumar ayat 12. Yang pertama diperintahkan menjadi muslim adalah Muhammad. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar bersama dan itu sangat jelas bagi kita baik dari Yahya Waloni maupun juga dari surat Al-Qur'an sendiri yang mengatakan, teman-teman sekalian, Islam yang pertama kali adalah Muhammad yang adalah nabi umat Islam. Nah, kali ini mari kita menanggapi satu pernyataannya yang menurut saya sangat konyol dan sangat ngawur, teman-teman sekalian, ya, dari Ustadz Babi Haikal ini. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus itu baru diangkat jadi Tuhan di tahun 325 Masehi di Konsili Nisea. Nah, ini ngawur sekali, teman-teman sekalian. Mari kita langsung saja dengarkan videonya berikut ini. Gitu. Tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nisea. Everybody know. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Bagaimana tanggapan kalian? Teman-teman Kristen silahkan tulis di kolom komentar. Apakah Babi Haikal ini kelebihan pintarnya gitu ya? Ya, sampai menganggap ya berita hoax ya mengenai Yesus Kristus itu di tahun 325 itu dianggapnya itu suatu kebenaran, teman-teman sekalian. Ini saya katakan bahwa Babi Haikal ini buta sejarah. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian, di tahun 325 Masehi? Ingat, Yesus Kristus tidak pernah diangkat jadi Tuhan. Dia adalah Tuhan dari sononya. Dia adalah Allah dari sononya. Ingat, dia adalah kalimat Allah. Ya, kalau bahasanya Islam ya. Bahasa Kristen, dia adalah firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah dijadikan dari segala yang sudah ada, dari segala yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Tanpa Yesus, semuanya itu tidak akan jadi. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa Yesus Kristus sudah Tuhan sejak ya adanya Allah gitu loh. Jadi kalau Anda bisa prediksi kapan ada Allah, maka sejak itulah Yesus sudah ada. Dan dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah firman kok. Bahkan dalam perjanjian lama kita melihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-1 ayat ke-1 sampai ke-3. Di sana kita melihat ada 3 pribadi dalam satu hakikat. Ada Allah berfirman, ya. Ada Roh Allah, ya. Ada Allahnya. Jadi ada Allah, ada firman, dan juga ada roh. Yang kita kenal yaitu Roh Kudus. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang terjadi di tahun 325 Masehi? Yaitu
Konsili Nisea, di mana seluruh keuskupan pada waktu itu dikumpulkan untuk melawan ajaran Arius yang menganggap bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Ya, yang kita kenal sekarang adalah ajaran saksi Yehova. Ya. Jadi itu yang yang dirapatkan, yang diputuskan pada waktu itu. Sehingga muncullah sebuah rumusan teologis daripada pribadi Tuhan kita, yaitu Tritunggal atau Trinitas. Jadi teman-teman sekalian, kejadian 320 Masehi adalah untuk melawan ajaran Arius, bukan mengangkat Yesus jadi Tuhan. Ya, sudah sejak Yesus melayani teman-teman sekalian, dia sudah diakui sebagai Tuhan. Kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Alkitab berkata, "Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu tepat karena aku memang Tuhan dan Guru." Ya. Udah sangat jelas teman-teman sekalian. Bahkan dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi sangat jelas teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, jauh sebelum Konsili Nisea itu, Babi Haikal. Jadi saya pikir Anda ini hanya menggunakan cerita ngawur ya, seperti Abdul Somad, Irene Handono, Bangun Samutra adalah orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang memang tidak berbobot sama sekali begitu ya. Jadi Anda hanya mengutip kalimat-kalimat mereka. Ya, Anda pastinya tidak akan bisa membuktikan bahwa Yesus diangkat di tahun 320 Masehi. Kalau kita akan buka sejarah, itu kita bisa mempermalukan Babi Haikal. Ya, dan jika Anda mau, silakan. Ya, silakan tantang. Silakan fasilitasi. Ya, atau mungkin Anda yang bisa memfasilitasi. Supaya pada mas kalian, kita memberikan sebuah bukti sejarah kepada Babi Haikal ini. Sehingga tidak ngawur di media-media. Ya, bikin malu. Ya, cukup Anda mempermalukan diri Anda di TV One ya. Babi Haikal ya. Baik, teman-teman sekalian, sekian komentar kita melalui video daripada Babi Haikal ini, biar menjadi berkat bagi kita. Yang positif kita ambil, yang negatif kita buang, teman-teman sekalian. Saya Arif Gule, undur diri sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.